Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 123100072 dari kelas 3C PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma baru PPKN. Perlu Anda tahu apa itu paradigma baru? Paradigma baru PPKN itu merupakan sebuah pendekatan baru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, bahkan bertanggung jawab. Berbeda nih dengan paradigma lama, yaitu lebih menekankan pada kayak hafalan, pemahaman konsep secara teoritis. Nah, paradigma baru ini dia lebih fokus pada pengembangan keterampilan sikap, perilaku warga negara. Nah, adapun tujuan paradigma baru PPKN ini satu, mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan, yang kedua, membentuk karakter, yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa, yang keempat, mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin di masa depan. Adapun di bab 4 ini ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama itu tentang pembentukan komitmen. Nah, berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ditegaskan bahwasannya salah satu kerangka berpikir yang melandasi munculnya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, poin kedua itu membahas tentang pengembangan pendidikan demokrasi. Udin S. Winataputra pada tahun 2002 menjelaskan bahwasannya paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini merupakan mengembangkan pendidikan demokrasi. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembentukan karakter bangsa atau nation and character building sebagai amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam rangka itulah pembangunan karakter bangsa ini kembali dirasakan sebagai keutuhan yang mendesak dan memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Nah, kita masuk ke poin terakhir, poin ketiga, itu tentang pembentukan civic minded. Orang Inggris mengatakan, right or wrong my country, benar atau salah adalah negaraku yang harus tetap aku bela. Nah, pernyataan orang Inggris ini menunjukkan betapa loyalitas atau civic minded warga negara Inggris kepada negaranya. Bangsa Indonesia ini dengan sejarahnya yang panjang, baik sebelum maupun sesudah merdeka, mereka tuh adalah bangsa pejuang. Mereka berjuang mempertaruhkan segalanya untuk kemerdekaan negeri tercinta. Nah, sekarang kita bahas contoh kegiatan pembelajaran paradigma baru PPKN. Yang pertama itu ada kayak simulasi pemilihan ketua kelas. Misalnya itu siswa tuh belajar tentang proses demokrasi melalui simulasi pemilihan ketua kelas. Terus kayak proyek pembuatan video tentang diskusi kelompok tentang isu-isu terkini. Misalnya tuh siswa tuh belajar untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat melalui diskusi kelompok. Nah, setelah kita bahas tentang implikasi pembelajarannya itu, kemudian saya akan sedikit membahas tentang ciri-ciri pembelajaran paradigma baru PPKN. Nah, walaupun ini tidak ada di bab 4 tentang paradigma baru, setidaknya saya akan memberi pengetahuan sedikit kepada teman-teman tentang ciri-ciri pembelajaran paradigma baru PPKN. Yang pertama itu berpusat pada siswa. Nah, siswa ini menjadi subjek belajar yang aktif. Kemudian kontekstual. Kontekstual ini materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Terus ada beragam metode, misalnya penggunaan berbagai metode pembelajaran yang menarik, bahkan lebih inovatif. Kemudian ada kolaboratif. Nah, kolaboratif ini menekankan pada kerjasama antara
guru dan siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.